Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarul Zulfi Astari. Saya akan mempresentasikan jurnal artikel saya yang berjudul Hubungan Antara Stres Akademik dengan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa. Mahasiswa merupakan pelajar yang menuntut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Mahasiswa biasanya dianggap sebagai individu yang matang secara fisik dan mental yang terdidik dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tanggung jawab dan kewajiban yang harus diemban dalam kegiatan perkuliahan, seperti menjalankan tugas akademik. Semua mahasiswa dituntut untuk mendapat nilai yang baik dalam setiap mata kuliah. Untuk mencapai nilai yang baik, mahasiswa harus berpartisipasi aktif di kelas, seperti menghadiri kelas secara teratur, mengikuti peraturan kampus, menyelesaikan tugas untuk setiap mata kuliah yang diambil, dan mempresentasikan di depan dosen. Fenomena yang ada pada saat ini dalam proses perkuliahan selalu dihadapkan dengan tuntutan, keputusan, dan pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa. Tuntutan yang banyak membuat mahasiswa sering terlambat dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Mahasiswa mengerjakan tugas dengan sistem kebus malam atau yang disebut dengan SKS, membolos terlambat dalam perkuliahan, bahkan ada yang harus menunda kelulusannya. Hal ini dikenal sebagai prokrastinasi akademik. Hasil survei awal pada 33 mahasiswa dan hasil menunjukkan indikasi 7 mahasiswa dengan persentase 26,9% mengerjakan tugas kuliah dengan sistem kebus malam, 12 mahasiswa dengan persentase 46,2% mahasiswa lebih suka bermain media sosial atau game dibanding mengerjakan tugas. 10 mahasiswa dengan persentase 38,5% jadwal pengerjaan tugas yang sudah mahasiswa tentukan tidak dilaksanakan tepat waktu, dan 4 mahasiswa dengan persentase 15,4% mengalami kesulitan dalam memenuhi deadline dalam menyelesaikan tugas. Pengelolaan yang baik, pengelolaan tugas yang tidak bagus, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, dan sakit kepala merupakan aspek-aspek dari stres akademik. Hal ini sesuai dengan pendapat Jayusman tahun 2020 dan Navesa tahun 2018 yang mengungkapkan dampak negatif dari prokrastinasi akademik adalah timbulnya stres akademik yang tinggi. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Wahyu tahun 2022 pada mahasiswa jurusan X yang menentukan bahwa mahasiswa yang mengalami stres akademik pada akhirnya mengalami prokrastinasi akademik. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara stres akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif korelasional. Penelitian ini menggunakan dua variabel, untuk variabel X stres akademik dan variabel Y prokrastinasi akademik. Untuk populasi 1.802 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terdapat 33 mahasiswa yang diambil dari tabel Ishak dan Misal dengan tingkat kesalahan 5%. Untuk teknik samplingnya sendiri menggunakan simple random sampling. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan skala psikologi, dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Untuk instrumen penelitian ada dua, ada skala stres akademik yang diadaptasi Musika 2021. Yang kedua adalah skala prokrastinasi akademik diadopsi Izati 2021. Untuk validitas stres akademik terdapat 14 item valid, validitas prokrastinasi akademik terdapat 20 item valid. Untuk reliabilitas stres akademik diuji menggunakan metode Alpha-Kornbach dan diperoleh hasil 0,780 dari 14 item. Reliabilitas prokrastinasi akademik diperoleh hasil 0,853 dari 20 item. Untuk
teknik analisis data, teknik correlational Spearman product moment yang dibantu dengan SPSS 25 for window. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil uji asumsi terdapat 3 uji. Yang pertama adalah uji normalitas. Untuk uji normalitas, nilai stress akademik 0,000 kurang dari 0,05, maka dana tidak berdistribusi normal. Nilai prokrastinasi akademik 0,056 lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji korelasi Spearman digunakan dalam uji hipotesis penelitian ini untuk menganalisis korelasi. Untuk uji yang kedua adalah uji linearitas. Nilai F dapat 69,943 dan SIG 0,000 kurang dari 0,05. Artinya, stres akademik dan prokrastinasi akademik memiliki hubungan yang linier. Untuk uji yang ketiga adalah uji hipotesis. Hasil nilai RxY sama dengan 0,365 dengan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan positif antara stres akademik dengan prokrastinasi akademik. Untuk tabel yang keempat, ada hasil kategorisasi skor subjek. Untuk stres akademik, kategori sangat tinggi berjumlah 11 mahasiswa dengan presentase 3,27%. Untuk kategori tinggi pada mahasiswa terdapat 99 mahasiswa dengan presentase 29,46%. Untuk kategori sedang terdapat 177 mahasiswa dengan presentase 52,68%. Untuk kategori sedang terdapat 47 mahasiswa dengan presentase 13,99%. Untuk kategori sangat rendah, terdapat 2 mahasiswa dengan presentase 0,60%. Untuk prokrastinasi akademik, untuk kategori sangat tinggi, terdapat 3 mahasiswa dengan presentase 0,89%. Untuk kategori tinggi, terdapat 75 mahasiswa dengan presentase 22,32%. Untuk kategori sedang terdapat 160 mahasiswa dengan presentase 47,62%. Untuk kategori rendah terdapat 89 mahasiswa dengan presentase 26,49%. Untuk kategori sangat rendah terdapat 9 mahasiswa dengan presentase 2,68%. Untuk temuan penting penelitian yang dilakukan oleh Izzati 2021 yang berjudul Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Subjek yang digunakan adalah 294, menunjukkan bahwa terdapat 75 mahasiswa dengan presentase 24,5% berkategori tinggi, 222 mahasiswa dengan presentase 75,5% berkategori sedang, dan 0 mahasiswa dengan presentase 0 berkategori rendah. Artinya prokrastinasi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berkategori sedang. Penelitian yang dilakukan oleh NISA 2022 yang berjudul hubungan antara self-directed learning dan kontrol diri dengan prokrastinasi akademik mahasiswa pasca pandemi COVID-19. Subjek yang digunakan adalah 375, menunjukkan bahwa terdapat 60 mahasiswa dengan presentase 17% berkategori tinggi, 259 mahasiswa dengan presentase 69% berkategori sedang, dan 51 mahasiswa dengan presentase 14% berkategori rendah. Artinya, prokrastinasi akademik mahasiswa pasca pandemi COVID-19 di UIN Sunan Ampel Surabaya berada pada kategori sedang.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyu 2022 yang berjudul Hubungan Antara Stres Akademik dengan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Jurusan X yang pernah menjalani pembelajaran online di masa pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 seluruh mahasiswa diwajibkan menjalani pembelajaran online. Pendidikan di sekolah dengan pembelajaran tatap muka sejak usia muda membuat mahasiswa kesulitan untuk belajar secara online. Mahasiswa lebih mudah mendapat penjelasan dari dosen secara offline. Perasaan frustasi membuat mahasiswa merasa stres selama proses pembelajaran. Mahasiswa beranggapan bahwa waktu pengumpulan tugas dalam e-learning sangat singkat dibandingkan dengan perkuliahan tatap muka. Hal ini membuat mahasiswa merasa tertekan dalam perkuliahannya, merasa enggan untuk melaksanakan tugas tersebut. Tentu saja mereka terus melakukan pekerjaannya, tetapi menunda pekerjaan mereka. Mahasiswa yang mengalami stres akademik cenderung mengalami manajemen waktu yang buruk antara belajar dan kegiatan lainnya. Manfaat penelitian ada dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri dapat memberikan gagasan atau kontribusi yang bermanfaat dalam bidang psikologi. Salah satunya psikologi pendidikan yang akan menjadi referensi untuk penelitian masa depan tentang stres akademik dan prokrastinasi akademik. Untuk manfaat kedua adalah manfaat praktis yang terdapat ada tiga. Ada manfaat bagi penelitian selanjutnya, dapat menjadi referensi bagi penelitian lain, khususnya penelitian tentang stres akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Manfaat yang kedua adalah manfaat bagi mahasiswa dapat memberikan informasi kepada mahasiswa untuk lebih memahami diri mereka sendiri terkait dengan stres akademik dengan prokrastinasi akademik. Untuk manfaat yang ketiga adalah manfaat bagi dosen sebagai informasi bagi dosen untuk dapat memperoleh gambaran mengenai stres akademik dan prokrastinasi akademik yang dialami mahasiswa selama proses perkuliahan. Berikut adalah referensi saya yang saya gunakan dalam jurnal artikel. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.